Selamat malam, kita kembali dipertemukan pada malam ini dalam doa dan renungan malam bersama seluruh jemaat Dadi. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus kami nikmati dalam sepanjang kehidupan ini. Kami kembali rindu untuk disapa firman Tuhan malam ini. Roh Kudus tuntun dan sertai kami. Mampukan kami sehingga firman-Mu ini bermakna bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 18. Firman-Nya mengatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Saudara, siapapun kita tentu akan mendambakan supaya ketika kita berdoa itu punya kuasa. Karena itu doa yang berkuasa itu merupakan suatu dambaan semua orang, termasuk kita, agar supaya itu punya efek bagi kita. Tetapi saudara-saudara, mengapa tidak semua doa itu besar kuasanya? Kenapa tidak semua mengalaminya? Apakah doa seperti itu hanya dikaruniakan kepada orang-orang tertentu saja? Atau apakah hanya dikaruniakan bagi mereka yang sangat luar biasa dalam hidupnya? Tidak. Alkitab tidak berkata demikian. Justru Alkitab mengisahkan bagaimana Elia yang dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Elia ini adalah seorang manusia biasa yang banyak kekurangannya, banyak kelemahannya seperti kita. Tetapi ketika Elia berdoa, maka terjadi hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, apa rahasia doa Elia yang sangat luar biasa itu? Apa rahasianya? Pertama, kalau kita menelusuri kitab Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 15 dikatakan berdoa dengan iman. Itu poin pertama. Seringkali dalam doa kita hanya mau berdoa atau kita hanya berdoa sekedar karena itu adalah sesuatu kegiatan yang rutin, mesti berdoa. Artinya kita lakukan doa karena sekedar rutinitas tanpa iman. Nah, semua doa kita mengalir secara otomatis. Semua doa yang kita naikkan itu kita lakukan apa adanya. Kita lakukan tanpa makna, yaitu doa
yang dihafalkan dan menjadi sebuah kebiasaan saja dan bersifat formalitas belaka. Nah, itulah sebabnya kita tidak mengalami bahwa doa kita itu penuh dengan kuasa dan dijawab Tuhan. Yaitu mungkin ketika misalnya ada orang sakit, kita doakan, usaha atau pekerjaan yang lain berhasil dan lain-lain. Berdoa dengan iman, saudara, itu merupakan doa yang diakui dan diucapkan oleh mulut kita, yang keluar dari hati yang percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab, dan dengan kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan kasih karunia Allah. Saudara, berdoa dengan iman membuat kita berani bertindak menyelesaikan masalah sampai tuntas, sebab iman menghasilkan keberanian dan kekuatan untuk mengalahkan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dikatakan dalam pasal 15-16 itu bahwa mengampuni dan diampuni serta saling mendoakan. Itu yang kedua. Mengampuni, saudara, adalah syarat mutlak untuk doa yang berkuasa. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada seseorang, sebenarnya kita sedang melepaskan dia dari tabiatnya yang berdosa, sehingga kasih karunia Tuhan akan merubah hidupnya. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, ketika kita tidak melepaskan pengampunan, maka sebenarnya kita sedang membuka roh kita untuk dikuasai oleh dosa yang sama. Nah, untuk bisa diampuni, kita harus mau mengakui dosa kita. Mungkin kepada suami istri, bagaimana mereka saling mengakui dosanya antara anak dan orang tua. Maka doa-doa mereka, doa-doa kita yang saling mengampuni itu, percayalah bahwa akan penuh kuasa. Ketika kita saling mengaku dosa kita masing-masing, maka berkat dan kuasa Allah akan dinyatakan melalui doa-doa kita. Nah, langkah kita berikutnya adalah saling mendoakan. Saling mendoakan yaitu di dalam doa kita. Tidak hanya mendoakan keperluan kita atau kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kita mendoakan yang lain. Termasuk orang yang mungkin membenci kita, tidak suka kita, mendoakan tempat kita, mendoakan pemerintah kita, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saudara-saudara, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas di mana kita berada, kalau kita saling mengaku dosa, saling mengampuni, dan saling mendoakan, maka berkat-berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengalami doa yang berkuasa itu? Kalau kita bertekad untuk mau mengalami doa yang berkuasa itu, lakukanlah dua hal tersebut yang saya telah sampaikan awal, yaitu memiliki iman yang berkualitas dan saling memberi pengampunan di dalam doa. Dan perhatikan apa yang terjadi, Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu mengajarkan kami bagaimana memiliki doa yang berkuasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kepada kami untuk senantiasa berdoa dengan iman kepadamu. Dan ajarlah kepada kami untuk senantiasa saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau menjawab seperti Engkau menjawab permohonan atau doa dari Elia. Malam ini Tuhan, kami berdoa kepadamu dengan penuh keyakinan bahwa Engkau yang akan senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai pekerjaan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di
jemaat Dadi. Demikian pun Tuhan, orang tua kami yang saat ini sudah dalam kondisi yang lansia, kami mohon Tuhan tetap kuatkan mereka, bangkitkan semangat mereka supaya mereka senantiasa merasakan topangan dan kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, bahkan menopang mereka. Kami doakan Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon K. Arruan, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Ibu Maria dan Bapak Markus Batil Murik. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan kembali serta kepulihan bagi mereka. Kami pun Tuhan mendoakan jemaat-Mu yang saat ini merasakan banyak berkat Tuhan, terutama bagi saudara kami yang boleh merasakan pertambahan usia. Kami bersyukur bersama anak kekasih Kesia Arombe yang Tuhan boleh beri pertambahan usia sehingga merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, sempurnakan sukacita dari anak kekasih kami Kesia, sehingga Tuhan dalam hidupnya sungguh menikmati setiap kasih dan berkat-Mu. Bapa di sorga, kami senantiasa berdoa Tuhan, Engkau yang kiranya memberkati kami semua, bahkan Tuhan, Engkau yang menghapus virus yang ada di tengah-tengah kami saat ini, yang sungguh menghalangi kegiatan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau yang akan memberi petunjuk yang terbaik untuk terhindar dari wabah virus ini. Bapa di sorga, jaga kami malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh beristirahat dengan baik. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dengan penuh keyakinan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat Bengimelo Lako kita Solanasang.